teman-teman. Perkenalkan, nama saya Della Saputri. Saya di sini dari kelas 12 MIA 1. Kenapa ya saya membuat video ini? Karena saya di sini akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu perlindungan hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah sering kali mendengar apa itu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Tapi saya di sini akan menggunakan dengan undang-undang lalu lintas. Mungkin teman-teman juga sudah tahu apa sih undang-undang lalu lintas itu? Untuk teman-teman mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Definisi perlindungan hukum menurut CST Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam dari pihak manapun. Perbedaan antara perlindungan hukum dan penegakan hukum. Ternyata perlindungan hukum dan penegakan hukum adalah dua hal yang saling melengkapi dan merupakan pilar utama dalam sistem hukum negara. Contoh beberapa lembaga penegakan hukum di Indonesia antara lain kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, advokat, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya saya akan membahas undang-undang yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas. Untuk lebih mengetahuinya, yuk kita tonton video berikut. Pelanggaran lalu lintas dan peraturan yang dilanggarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap pengendara bermotor wajib hukumnya mentaati peraturan-peraturan lalu lintas saat berkendara. Ketika berada di jalan raya, seringkali kita menyaksikan adanya pelanggaran lalu lintas yang bisa membahayakan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. Berikut kita saksikan beberapa pelanggaran yang terjadi. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu menerobos lampu merah. Perbuatan menerobos lampu merah, apalagi disertai dengan laju kencang dan melakukan atraksi, sangatlah berbahaya, bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Perbuatan ini melanggar pasal 283 ayat 2 dan pasal 106 ayat 4 tentang lalu lintas dan menerobos lampu jalan. Hukuman paling lama penjara yaitu 2 bulan dan denda sebanyak Rp500.000. Kedua, tidak memakai helm. Sering kita menemukan pengendara tidak memakai helm. Alasannya sangat simpel, perjalanan yang dekat. Padahal, dekat bisa memicu kecelakaan karena tidak mengenal jarak dekat dan jauh. Helm sangatlah besar manfaatnya bagi keamanan kepala pada saat berkendara. Tidak memakai helm saat berkendara telah melanggar pasal 106 ayat 7 dan 8 Undang-Undang LAJ. Dan untuk sanksinya ada pada pasal 291 ayat 1 dengan pidana kurungan paling lama kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Selanjutnya yang ketiga, berhenti di tempat larangan parkir. Berhenti di tempat yang ada tanda dilarang parkir. Pada tulisan P, di dalam lingkaran diberi garis merah. Pasti menandakan tempat itu dilarang untuk berhenti. Perbuatan ini melanggar ketentuan pasal 106 ayat 4 dan dikenakan sanksi sesuai pasal 287 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas. Sanksinya berupa kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Yang keempat yaitu berbalik arah di tempat larangan. Melakukan balik arah di tempat yang dilarang dapat membuat konsentrasi orang lain tidak fokus dengan arah depan persimpangan. Hal ini bisa mengganggu ketertiban lalu lintas dan jalanan. Hal ini juga telah melanggar pasal 106 ayat 4A dan ketentuan sanksi terdapat pada pasal 287 ayat 1 Undang-Undang LAJ. Sanksinya berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Selanjutnya yang kelima yaitu membatasi batas jalan dan melawan arus. Melintasi pembatas jalan dan melawan arus oleh pengendara karena ingin cepat sampai di tujuan, tetapi hal ini mengganggu ketertiban jalan. Sampai itu juga bisa berakibat kecelakaan. Perbuatan ini melanggar pasal 106 ayat 4A dan B dan dikenakan sanksi sesuai pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Pengangkutan Jalan. Sanksinya berupa kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Nah, teman-teman, itu tadi video yang pernah kalian tonton. Apa kalian sudah mendengar dan sudah mengetahui apa itu perlindungan hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia?
Dan kita sudah mengetahui kan apa sih itu Undang-Undang Lalu Lintas yang berlaku di Indonesia. Semoga teman-teman setelah melihat video ini, teman-teman sudah jadi mengetahui apa yang harus kita taati di negara kita. Baiklah, saya Dela Saputri. Terima kasih atas perhatiannya.